sebelum Jokowinya. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Usep Hasan Sadikin dari Perludem. Kang Usep, ini kalau kita bicara soal sistem pemilu, ada banyak variabel gitu ya. Salah satunya adalah model pencalonan. Dan ini yang sekarang sebetulnya banyak sekali dibahas secara praktis lah gitu ya. Karena itu mungkin yang paling gampang gitu. Kita mau terbuka atau tertutup atau semi terbuka. Dan kalau yang kita lakukan 2009 dan 2014 adalah terbuka murni. One man, one vote, siapa yang mendapatkan suara terbanyak dan orang yang paling populer biasanya gitu. Kadang-kadang juga kita hanya tahu dia itu terkenal dan kita pilih. Dan kesalahannya adalah memang kenapa caleg-caleg itu tidak mencoba mendekatkan diri, menjelaskan dirinya kepada masyarakat bahwa inilah saya sebetulnya. Bukan hanya sekedar ngomong ngalur ngidul tapi nggak jelas gitu kan. Itu salah satu kelemahan sistem yang ada sekarang. Justru sistem proporsional daftar terbuka mendorong bertemunya caleg dengan calon pemilih. Itu kalau daftarnya tertutup, ya yang berkepentingan hanya orang yang nomor urut 1 di daftar tertutup itu, sehingga tidak ada upaya pendekatan caleg karena berupaya ingin dipilih gitu. Nah, daftar terbuka ini mendorong caleg berkampanye langsung kepada masyarakat, lalu kemudian masyarakat jadi bisa lebih mengenal caleg. Tapi kalau kita lihat yang 2014 itu kan luar biasa sekali sebetulnya. Caleg mendekatkan diri kepada masyarakat itu caranya bikin panggung, joget-joget, menyebar uang. Itu salah satu yang banyak dilakukan kan gitu. Dan kadang-kadang bahasan mereka juga mereka ngomong tentang sesuatu yang umum sekali gitu, bahwa kita anti korupsi, anti KKN dan segala macam sebetulnya. Dan itu kan sebetulnya tidak ada perbedaan antara satu caleg dengan caleg yang lainnya gitu kan? Iya. Perbaikan yang coba kita usulkan adalah syarat keanggotaan untuk seseorang menjadi caleg di dalam daftar calon itu. Setidaknya 1 tahun orang jadi keanggotaan partai lalu dia bisa dicalonkan. Jadi tidak ujuk-ujuk ya. Orang yang sebelumnya bukan orang partai karena dia populer atau punya uang bisa masuk daftar calon. Nah, karena syarat keanggotaan ini yang kemudian disertakan sebagai perbaikan. Itu pertama. Itu kelemahan sistem yang kemarin? Yang sebelumnya karena nggak menyertakan syarat keanggotaan yang lama. Nah, lalu yang kedua, karena kemarin besaran daerah pemilihannya 1 dapil 3-10 kursi. Jadi memang di tengah banyaknya caleg ini, caleg berupaya semenarik mungkin, bahkan cara-cara yang gampang tapi sebetulnya tidak substantif dalam aspek kampanye dan penyampaian visi misi, dengan mengecilkan daerah pemilihan jadi 3-6 kursi dalam 1 dapil. Paling banyak partai menyusun daftarnya 6 orang, jadi bisa 3 orang, bisa sampai 6 orang. Dengan variabel sistem seperti ini, maka caleg yang ada di lapangan dalam berkampanye nanti jadi jauh lebih sedikit, setengah dari jumlah yang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyertakan juga syarat kampanye yang bersamaan antara partai politik dengan caleg. Jadi representasi partai coba dikuatkan lagi, menyertakan caleg sehingga tidak ada tangkapan bahwa ini caleg berkampanye masing-masing tanpa menyertakan visi misi partai politik. Kang Usep, salah satu kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah kalau kita lihat 2014, saya kenal beberapa orang yang berdasarkan survei tinggi sebetulnya, artinya dia cukup yakin bahwa dia akan kepilih pada 2014, tapi kalah oleh serangan fajar sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya salah satu kelemahan dari sistem proporsional terbuka itu. Nah, ini gimana Kang Usep? Serangan fajar sebetulnya ada juga di proporsional daftar tertutup, bedanya antar partai. Kalau ini antar caleg. Nah, dengan adanya syarat keanggotaan, kemudian penyatuan antara kampanye partai dengan caleg di dalam perbaikan ini, maka memang ada semacam rasa memiliki caleg ini terhadap partai politik. Dan serangan fajar di sini memang bukan ranahnya kemudian sistem pemilu, tapi bisa usulkan dalam aspek penegakan hukumnya di luar sistem pemilu. Dan di dalam rekomendasi kami, penegakan hukum terkait politik uang juga lebih dikuatkan. Ada yang namanya penyertaan fungsi pengawasan pemilu yang lebih tegas dan lebih jelas tindakannya, sehingga ada kepastian hukum dalam
menangani praktik politik uang. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara soal politik uang itu salah satu kelemahan di hampir semua sistem pemilu sebetulnya kan ketika mereka yang menyerahkan uang atau apapun gitu kan kepada calon pemilih itu, tapi dia tidak termasuk dalam daftar tim kampanye calon calon legislatif tersebut, maka itu tidak bisa dikaitkan dengan caleg itu. Ini kan sesuatu yang sulit artinya untuk dikaitkan, atau sebetulnya bagaimana baiknya? Justru dengan daftar calon terbuka ini, karena ada kontestasi kualitas personal caleg, maka ada tawaran yang memungkinkan mengedepankan kualitas antar caleg yang kemudian pemilih bisa menentukan pilihan dari tawaran caleg-caleg ini gitu. Jadi menyertakan pendidikan politik, pendidikan pemilih, daftar calon terbuka lebih memungkinkan pemilih untuk memilih caleg mana yang berkualitas. Oke, politik uang terjadi, tapi dia bisa melihat langsung. Artinya kalau boleh saya garis bawahi, sebetulnya sistem politik apapun, calon model pemilihan apapun, yang penting adalah pendidikan politik bagi calon pemilih itu yang menjadi penting sebetulnya. Oke, harus. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.